Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok kami ingin mempresentasikan materi tentang koloid. Pertama-tama, kami ingin memperkenalkan nama anggota kami. Yang pertama, Kalista Ashifa. Yang kedua, Helen Hoirunisa. Koloid. Apa itu koloid? Koloid merupakan suatu bentuk campuran yang keadaannya di antara larutan dan suspensi. Secara kasat mata, koloid terlihat homogen, tetapi secara mikroskopis, koloid merupakan campuran heterogen. Koloid. Koloid dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, sifat-sifat. Yang kedua, jenis-jenis. Yang ketiga, perbedaan koloid larutan suspensi. Yang kelima, ciri-ciri. Yang kelima, pembuatan koloid. Pertama, sifat-sifat. Sifat-sifat dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya yang disebabkan oleh partikel-partikel koloid. Contohnya, sinar matahari melalui celah-celah dari daun pada pagi hari. Yang kedua, gerak Brown. Adalah gerak acak atau gerak zigzag yang dilakukan oleh partikel-partikel koloid, contohnya susu. Yang ketiga, koloid pelindung. Koloid yang bersifat melindungi koloid lain agar tidak mengalami koagulasi. Contohnya penambahan gelatin pada es krim. Yang keempat, koagulasi. Peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersi terpisah dari medium pendispersinya. Contohnya pengolahan karet dari bahan mentahnya atau lateks dengan koagulan berupa asam format. Yang kelima, dialisis. Dialisis adalah pemurnian koloid agar bebas dari ion-ion pengganggu. Contohnya pengaplikasian adalah proses cuci darah alias hemodialisis. Yang keenam, muatan koloid. Dibagi menjadi 2, yang pertama elektroforesis. Adalah pergerakan partikel koloid di dalam medan listrik karena adanya muatan yang terkandung di dalam partikel koloid tersebut. Kutub negatifnya disebut katoda, sementara kutub positifnya disebut anoda. Contohnya, untuk identifikasi DNA, penyaringan debu pada cerobong asap pabrik atau disebut pesawat kontrak. Kedua, adsorpsi. Adalah peristiwa penyerapan spesi atau muatan listrik atau ion dan molekul netral oleh permukaan partikel koloid. Contohnya, penjernihan air tawas. Yang ketujuh, koloid liofil dan liofil. Koloid liofil adalah suatu koloid yang fase terdispersinya dapat menarik medium pendispersi yang berupa cairan akibat adanya gaya van der Waals atau ikatan hidrogen. Yang kedua, koloid liofil adalah suatu koloid yang fase terdispersinya tidak dapat mengikat atau menarik medium pendispersinya. Kedua, jenis-jenis. Jenis-jenis koloid dibagi menjadi 3 fase terdispersi. Padat, cair, gas. Padat dibagi menjadi medium pendispersi. Padat, cair, gas. Contoh padat, gelas berwarna, paduan logam misal perunggu. Cair contohnya tinta, sol emas, sol belerang, lem cair, pati dalam air. Gas contohnya asap rokok, debu di udara, asap buangan knalpot. Cair dibagi menjadi 3 medium pendispersi, yaitu padat, cair, gas. Padat contohnya jeli, mentega, selai, agar-agar, lateks, semut padat. Cair contohnya susu, santan, minyak ikan, es krim, mayones. Gas contohnya awan, obat, semprot, hairspray. Gas dibagi menjadi 2 medium pendispersi, yaitu padat, cair. Padat contohnya karet, busa, batu apung, styrofoam, biskuit, kerupuk. Cair contohnya busa, sabun, pasta, dan kocok. 3. Pembuatan koloid. Pembuatan koloid dibagi menjadi 2, yaitu kondensasi dan cara dispersi. Kondensasi merupakan cara memperoleh koloid dengan jalan memperbesar ukuran partikel larutan sejati, di mana spesi molekul atau ion bergabung membentuk partikel koloid. Kondensasi memiliki 2 cara, yang pertama cara kimia, yang kedua cara fisika. Sedangkan cara dispersi adalah
Partikel koloid diperoleh dengan cara memperkecil ukuran partikel dari suspensi kasar menjadi partikel berukuran koloid. Cara dispensi memiliki 5 cara, yaitu cara mekanik, cara peptisasi, cara Buso-Bradick, cara homogenisasi, cara dispersi dalam gas. Cara kondensasi yang pertama, cara kimia, adalah pembuatan partikel koloid dari partikel larutan sejati melalui reaksi kimia meliputi A. Reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis merupakan reaksi yang terjadi antara suatu spesies dengan air. Contohnya bisa dilihat di sini. B. Reaksi substitusi merupakan reaksi penggantian pasangan dan juga bisa contohnya lihat di sini. C. Reaksi redoks merupakan reaksi kimia yang diikuti dengan perubahan bilangan oksidasi. Contohnya bisa lihat di sini. Cara kedua dari kondensasi yaitu cara fisika. Cara fisika adalah cara pembuatan partikel koloid dengan cara mengkondensasikan partikel melalui A. Pergantian pelaut. Contohnya pembuatan sol belerang, pembuatan gel kalsium, pembuatan sol damar. B. Pengembunan uap. Sol raksa atau Hg dibuat dengan cara menguapkan raksa. Setelah itu uap raksa dialirkan melalui air dingin hingga akhirnya diperoleh sol raksa. Cara dari dispensi. Yang pertama, cara mekanik. Cara mekanik adalah pembuatan koloid secara mekanik dilakukan dengan cara mengerus atau menghaluskan partikel-partikel kasar menjadi partikel-partikel halus. Contohnya, sol belerang dapat dibuat dengan cara menggerus serbuk belerang bersama-sama dengan zat inter, misalnya gula pasir, kemudian mencampur serbuk halus menjadi dengan air. Cara kedua, cara peptisasi. Cara peptisasi adalah cara pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan dengan bantuan suatu zat pemecah atau zat pemeptisasi. Contohnya, agar-agar dipeptisasi oleh air, nitroselulose oleh aseton, karet oleh bensin, endapan nis dipeptisasi oleh H2S. Cara yang ketiga adalah cara Buso-Bradick. Cara ini digunakan untuk membuat sol-sol logam atau koloid logam. Cara Buso-Bradick merupakan gabungan antara cara dispensi dan kondensasi. Contohnya pembuatan sol platina dalam sol gas. Contoh keempat, cara homogenisasi adalah suatu cara yang digunakan untuk membuat suatu zat menjadi homogen dan berukuran partikel koloid. Contohnya pembuatan susu. Cara kelima, cara dispersi dalam gas. Pada prinsipnya, cara ini dilakukan dengan menyemprotkan cairan melalui atomizer menggunakan sprayer pada pembuatan koloid tipe aerosol, misalnya obat asma semprot, hairspray, dan parfum. 4. Ciri-ciri koloid. Ciri-ciri koloid yang pertama, berbentuk heterogen karena sebagai larutan. Kedua, mendapati dispersi elemen. Ketiga, sistem koloid menjadi tetap karena terdapat gaya tarik-menarik yang akhirnya menimbulkan berlangsungnya gabungan dan sedimentasi. Keempat, mempunyai takaran elemen kurang dari 1 nanometer. Untuk meneliti, kita membutuhkan mikroskop khusus. Kelima, koloid tidak dapat disaring walaupun berbentuk heterogen. 5. Perbedaan koloid larutan suspensi. Di tabel ini kalian bisa melihat larutan koloid suspensi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari pemaparan mengenai koloid dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.